Shalom semuanya. Halo. Tiba saatnya kita akan mulai peribadahan kita. Namun sebelum itu kita akan melakukan satu sejenak untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan selama hidup. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tiba saja kita akan melakukan panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama akan dibacakan oleh kami dan ayat kedua dibacakan oleh jemaat. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Dimulai dari bab ketiga. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Secara bersama-sama. Berberkahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jemaat, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tenanglah Sunyi Hatiku dari Kande 40. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah hari ini kami bisa berkumpul kembali di tempat ibadah ini sebagai melakukan ibadah. Kiranya berkati dari awal sampai mengganti. Ini doa kami, amin. Jemaat masih dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan dosa. Bagaimana peran Roh Kudus dalam keselamatan manusia berdosa? Roh Kudus menerangi pikiran manusia untuk memahami dan mempercayai berita Injil, melahirkan kembali, menghidupkan, membaharui, dan menyucikan mereka melalui sarana firman Allah. Tiba saja kita akan melakukan doa syafaat dengan topik doa tentang bangsa dan negara, relasi antar jemaat, dan juga kesehatan. Saya minta kesediaan dari Daniel untuk membuka dan menutup doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan menyaksikan dengan peribadahan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anakmu akan berdoa dengan sesuai yang sudah dibagikan Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menerima doa-doa kami Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan. Anakku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan dengan diiringi lagu bawa persembahan.
Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Marilah dengar doa. Salam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Halo. Sini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, kami akan beribadah kiranya Engkau berkati kami Tuhan, dan juga menjadi kami dan jadi dasar kehidupan kami dalam Tuhan Yesus. Berdoa kami, amin. Mari kita membaca dari Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jadi kita ini diberikan oleh Tuhan garam dunia dan terang dunia, yang berarti garam dunia dan terang dunia. Lewat dua hal ini, Yesus ingin menunjukkan fungsi dan tugas kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia kita pada saat ini. Pertama, kita akan melihat fungsi garam yang sifatnya itu tidak terlihat saat sudah masuk ke dalam masakan, namun pengaruhnya sangat terasa. Dan juga begitu juga dengan hidup kita. Tuhan tidak meminta kita untuk pamer, menjadi orang-orang yang terlalu memamerkan, mencari panggung, tetapi kita harus menjadi pemberi rasa damai, membawa kebaikan dan mencegah kebusukan, dan juga tidak melakukan hal-hal negatif di lingkungan kita dimanapun kita berada, itu kita di rumah, di sekolah, dan kehadiran kita itu harus membawa dampak positif bagi orang-orang. Dan pertanyaannya, apakah kehadiran kita sudah membuat orang lain bersyukur, ataukah kehadiran kita malah membuat suasana menjadi keruh? Nah, sini Yesus berkata, kita adalah terang dunia, berbeda dengan garam yang bekerja secara tersembunyi-sembunyi. Terang justru harus terlihat di kota, di atas gunung, atau di pelita. Tidak mungkin terang itu disembunyikan di dalam kegelapan. Tetapi tugas terang adalah mengusir adanya kegelapan di dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebencian, kebohongan, keputusasaan, dan juga itu, maka kita dipanggil untuk menjadi terang berupa kasih, kejujuran, dan pengharapan. Kita tidak perlu menjadi terang yang sangat besar seperti matahari, tetapi jadilah seperti lilin kecil yang konsisten menyala, melewati tutur kata yang sopan, sikap yang jujur, dan suka menolong.
Dan juga kita ini harus menjadi garam dan terang dunia, bukanlah sebuah pilihan, melainkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja sama untuk memancarkan garam dan terang dunia ini, tidak disembunyikan di tempat-tempat yang tidak baik. Dan kita juga harus menjadi berkat yang nyata sekecil apapun itu, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Dan juga amin untuk khotbah kita pada hari ini. Sekian, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri peribadahan ini, kita akan melakukan respon atas firman yang telah kita dengar tadi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kemanapun kita diutus, sekalipun penuh dengan tantangan, janganlah takut dan janganlah gentar, sebab Tuhan Allah kita menyertai kita sebagai bentuk respon kita atas kabar sukacita yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Marilah kita menyatakan respon hati kita dengan sungguh-sungguh melalui pujian, Ku berbahagia. Untuk menutup rangkaian ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan Allah Tunggal kita melalui doksologi.